Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Tita Pertiwi dengan NIM 20050974021 dari kelas PTI 2020A. Di sini saya akan melakukan praktikum mengenai web server dan DNS server menggunakan software Cisco Packet Tracer. Web server adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai menerima permintaannya dikirimkan melalui browser, kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau lebih umumnya dalam dokumen HTML. Langkah-langkah yang akan kita lakukan dalam percobaan kali ini, yang pertama yaitu kita membuat skenario yang terlebih dahulu, yaitu dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan web server yang dapat diakses oleh PC klien. Skema jaringan yang digunakan adalah gabungan dari simulasi yang kita pelajari sebelumnya, yaitu simulasi subnetting, routing dynamic RIP, dan jaringan DCHP di atas jaringan wireless. Contoh skemanya itu seperti ini. Kemudian yang pertama, langkah percobaannya yaitu kita buat skema terlebih dahulu seperti gambar di atas, dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan dari PC1, PC4, laptop, dan smartphone dapat tersambung dengan web server dengan IP address 434343.1. Langsung saja kita buka software Cisco Packet Tracer. Ini skenario yang telah saya buat. Tinggal kita setting IP address untuk masing-masing jaringan. Yang pertama kita setting IP address pada PC1. Kita buka API configuration, IP addressnya yaitu 192.168.1.1. kemudian subnet masknya itu 192, kemudian gateway-nya yaitu 192.168.1.62 seperti ini. Kemudian PC2 IP configuration yaitu 192.168.1.2, kemudian gateway-nya subnet masknya 192, kemudian gateway-nya 192.168.1.62 seperti ini. Kemudian PC3 IP configuration itu 192.168.1.3, kemudian ininya 192 dengan default gateway yaitu 192.168.1.62 seperti ini. Kemudian PC4 IP configuration IP address 192.168.1.6, mohon maaf 1.4, kemudian ini 192 dengan default gateway yaitu 192.168.1.126 seperti ini. Kemudian PC5 IP configuration IP address 192.168.1.66 dengan subnet mask 192, kemudian default gateway 192.168.1.126 seperti ini. Kemudian PC6 yaitu IP configuration IP address 192.168.1.67, kemudian subnet mask 192 dengan default gateway 192.168.1.126 seperti ini. Kemudian setting router 1, config fast ethernet pastikan on, kemudian kita isikan 192.168.1.62 dengan subnet mask 192, kemudian fast ethernet 1/0 192.168.1.126, ininya 192 pastikan on juga. Kemudian serial 2 ini terhubung dengan router 2 yaitu 12.12.12.1 dengan subnet mask 255.255.0. kemudian serial 3 terhubung router 3, pastikan juga portnya on. Kemudian IP addressnya yaitu 13.13.13.1 dengan subnet mask 255.255.0 seperti ini. Kemudian ada yang salah, oh ya ini salah ya, kita ulang lagi yang serial 3 ya. Serial 2 sudah oke. Serial 3 13 Allah titik 1 seperti ini. Kemudian subnet masknya ada yang salah seperti ini. Oke, sudah on. Kemudian kita ke router 2 yaitu di fast ethernet 0/0, pastikan portnya on juga. IP addressnya yaitu
192.168.1.264. Sepertinya ada yang salah, kita coba 192.168.1.254. Oke, kedua subnet mask 126. Kemudian serial 2 oke, kita ulang 192.168.1.254, ini 128 seperti ini. Oke, kemudian serial 2 yaitu pastikan portnya on juga ya, 12.12.2 dengan subnet mask 255.255.0 seperti ini. Kemudian serial 3 ini terhubung dengan router 3 dengan IP address yaitu 23.23.23.2 dengan subnet masknya 255.255.0 seperti ini. Kemudian jika sudah, kita setting router 3 fast ethernet 0/0 dengan IP address, pastikan portnya on yaitu 43.43.43.3 dengan subnet mask 255.255.0 seperti ini. Kemudian serial 2 pastikan portnya on, kita isikan 23.23.23.3 dengan subnet mask 255.255.0. Kemudian serial 3 pastikan portnya on dan IP address 13.13.13.3 dengan subnet mask 255.255.0 seperti ini. Kemudian kita setting web server IP configuration, IP addressnya yaitu 43.43.43.1 dengan subnet mask masknya yaitu sama seperti tadi, yaitu 255.255.0. Kemudian default gateway-nya yaitu 43.43.43.3 seperti ini. Kemudian kita setting DHCP server config fast ethernet 0/0. Nah, ini kita isikan 192.168.1.253 dengan subnet mask 255.255.255.128 seperti ini. Kemudian ke service kita on kan DHCP, dengan ini kita on kan dengan default gateway-nya yaitu seperti ini, yaitu 192.168.1.254. kemudian klik save. Jika sudah, kita setting bagian laptop ke IP configuration, klik DHCP. Sudah, ganti ke smartphone, IP konfigurasi ke DHCP sudah, dengan IP address, subnet mask, default gateway dan DNS servernya seperti ini. Jika sudah, kemudian kita ke router 1. Ini kita klik router 1, kemudian ke config ke RIP ya. Di RIP ini kita tambahkan IP address yaitu 192.168.1.0 add, kemudian 12.12.12.0 kita add, kemudian 13.13.13.13.0 add seperti ini. Setelah itu kita klik CLI, kita masukkan no auto summary, kemudian version 2 config setting save. Sudah, kemudian ke router 2, klik RIP, kita tambahkan IP address yaitu 192.168.1.1
128 kita add, kemudian kita tambahkan lagi seperti ini, kita add, kemudian tambahkan lagi 23 0, kita add, kemudian ke CLI kita ketikkan no auto summary, enter, version 2, enter, sudah, config, setting, save. Sudah, kita ke router 3 sama seperti tadi, ke RIP kita tambahkan IP addressnya yaitu 13.13.13.0, add, kemudian 23.23.23.0 kita add, kemudian 43.43.43.0 kita add, kemudian kita klik CLI no auto summary, kemudian version 2, enter, config, setting, save. Sudah, kemudian kita coba cek apakah sudah tersambung PC1 ke routernya. Kita coba klik PC1 cmd command prompt, kita lakukan ping 43.43.43.1, enter. Kita tunggu. Nah, sudah terisi. Kemudian coba di PC4 sama ping 43.43.43.1, enter. Kita tunggu. Kemudian kita coba di laptop 1, lakukan hal yang sama, kita klik ping 43.43.43.1, enter. Nah, ini datanya sudah keluar. Nah, kemudian jika sudah tersambung, sudah dipastikan tersambung, kita lakukan ke langkah yang selanjutnya, yaitu kita nyalakan service HTTP di komputer web server, kemudian edit file index HTML. Kita buka web server, kemudian service HTTP, kita pastikan on, sudah on, kemudian index HTML ini kita edit. Nah, ini kita hapus dulu, kita ganti dengan yang di tutorial seperti ini, tinggal kita copy. Kemudian kita save, yes. Kemudian jika sudah, kita ke langkah yang selanjutnya, yaitu kita coba buka PC1, kita buka web server. Nah, kita ketikkan URL http 43.43.43.1 seperti ini. Nah, sudah berhasil. Nah, ini percobaan web servernya telah berhasil. Kemudian kita lanjut ke percobaan DNS server. Ini sama dengan web server, skenario yang sama, hanya saja diubah sedikit. Kita coba buka DNS server. Apa itu DNS server?
Nah, ini DNS server. Langsung saja kita ke tutorialnya ya. Tutorial DNS server ini sama ya, skenario nya hanya kita tambahkan, kita ganti percobaannya, yaitu kita buka DNS server ini, kemudian serve desktop IP configuration, IP address nya ini 3333.1 dengan subnet masknya seperti ini, default gateway nya seperti ini. Kemudian ke router 3, kita ke router 3, fast ethernet 1/0. Ini kan tadi sudah tersetting, yang belum adalah fast ethernet 1/0. Pastikan portnya hidup atau di on kan. Kita masukkan IP address 33.3 dengan subnet masknya yaitu 255.255.0 seperti ini. Kemudian kita tambahkan RIP nya yaitu 33.33.0, kita add. Nah, sudah. Setting dulu, kita save jika sudah. Kemudian kita ke PC1, kita tambahkan DNS servernya ini tadi 33.1 seperti ini. Ini juga ya tadi. Seperti ini sudah. Kemudian kita ke langkah selanjutnya, yaitu kita buka PC1, CMD, kita lakukan ping untuk memastikan apakah sudah terhubung. Enter, kita tunggu datanya. Nah, sudah. Kemudian kita ke DNS server, kita masuk ke service DNS, pastikan on. Seperti ini sudah kita tambahkan, ada jarcom.com, ada www.jarcom.com seperti ini. Jika sudah, kita jalankan perintah pada CMD PC1 yaitu ns lookup. PC1 CMD ns lookup jarcom.com. Nah, sudah. Kita coba juga lagi dengan ns lookup www.jarcom.com, enter. Nah, sudah. Kita coba di laptop juga. Command prompt, kita coba masukkan perintah ns lookup jarcom.com. Nah, sudah bisa. Kemudian langkah selanjutnya, pada PC1 dan laptop kita buka aplikasi web browser dari tab desktop.
Kita buka PC1 web browser, kemudian kita masukkan URL http jarcom.com. Nah, sudah. Kemudian kita coba di laptop 1 juga, web browser http jarcom.com. Nah, sudah. Kemudian setelah seperti ini, artinya percobaan kita telah berhasil untuk praktikum dari web server dan DNS server. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.